Kabupaten Karo yang memiliki 7 desa dengan jumlah penduduk 17.497 jiwa. Pada September 2023, Puskesmas Payung melaporkan adanya sejumlah 17 anak balita stunting dari 39 balita gizi kurang di wilayah Kecamatan Payung. Dr. Shirley dari Puskesmas Payung menjelaskan bahwa ada beberapa intervensi yang dapat dilakukan untuk menurunkan angka stunting di Kecamatan Payung tersebut. Yang pertama, memberikan makanan tambahan bergizi kepada anak stunting. Kedua, sosialisasi tentang pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang. Tukikitya, sosialisasi kepada calon ibu, ibu hamil, dan ibu menyusui tentang pentingnya pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang sejak dari sebelum kehamilan sampai melahirkan untuk menghindari kejadian stunting. Yang keempat, melakukan sosialisasi kepada para remaja yang pada waktunya juga akan menjadi ibu bagi anak-anaknya. Yang kelima adalah adanya tindakan intervensi sensitif, yaitu pemenuhan air bersih yang sehat, kebersihan lingkungan, serta cara hidup yang bersih dan sehat pada masyarakat. Ada secara langsung atau disebut dengan intervensi gizi spesifik dan juga secara tidak langsung intervensi gizi yang sensitif. Nah, kalau dari kami Pak, dari segi yang spesifiknya mungkin ada beberapa hal yang bisa kita lakukan karena kita tahu juga bahwasannya stunting ini faktor penyebabnya itu adalah kekurangan gizi yang kronis. Kekurangan gizi kronis dari mulai dari pembentukan janin sampai dia usia 5 tahun. Jadi itulah yang kita atasi penyebabnya, kita berikanlah dia yang pertama, yang paling utama saya rasa itu lebih kepada pemberian makanan tambahan begitu Pak. Jadi pemberian makanan tambahan atau PMT itu langsung kepada sasaran atau target kita. Banyak cara dan upaya yang bisa kita lakukan dengan untuk pengentasan stunting ini. Makanya mari kita bersama-sama nanti memberikan saran dan ide. Mungkin Bapak Ibu juga sekalian sudah punya pengalaman tentang pengentasan angka stunting ini. Ini yang bisa kami sampaikan. Inovasi dalam rangka untuk penurunan stunting kita. Nah, saya juga merasa terpanggil dan tertantang. Saya ingin juga inovasi ini bisa kita ciptakan di wilayah kita. Nah, tentunya saya ingin mencoba menggali informasi dari Bapak Ibu sekalian, apakah juga ada ide atau saran pendapat. Silakan, mungkin ada yang sudah punya ide, ayo silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin bisa kita buat Pak semacam duta lah dia untuk remaja. Ya. Misalnya mungkin kayak duta Catin, dia yang nanti mendampingi kita untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah mungkin atau anak SMP atau SMA untuk mencegah pernikahan dini. Kan? Baik, kami pikir tadi cukup bagus juga. Ini sudah kami catat pendapat dari Ibu Tina, pendamping kami. Kami mintakan kepada kita yang lain, yang mungkin ada yang lain biar nanti kita simpulkan. Kami persilakan Bapak Ibu. Izin Pak. Ya, silakan Ibu. Dari kami mungkin karena kita punya makanan bahan lokal Pak, kita upayakanlah dari situ untuk pembuatan makanan tambahan untuk bayi stunting tersebut. Ini saya juga ada ide. Inovasi penanganan stunting ini adalah Bapak Bunda asuh anak stunting. Nah, saya berkonsep inovasi ini kita akan menjaring, terutamalah dulu yang kita di sini di kantor camat dan puskesmas, dan nanti juga saya akan mengajak Forkopimsa dan seluruh kepala desa nanti, dan tidak tertutup kemungkinan pengusaha-pengusaha atau Bapak Ibu mungkin di wilayah kita ini yang mempunyai beban untuk bisa membantu anak-anak stunting ini. Nah, dari 3 tadi yang sudah memberikan saran dan pendapat, kira-kira inovasi mana ini yang kita pilih dan untuk kita laksanakan. Nah, coba berikan masukan dari penjelasan dari masing-masing pengusul tadi. Nah, inovasi mana yang kira-kira kita anggap
mudah dan efektif untuk kita bisa laksanakan. Apa kita sepakati Bapak Bunda Asuh Anak Stunting ini untuk kita sepakati untuk kita tetapkan inovasi kita. Sudah kita tetapkan bahwasanya inovasi kita adalah Bapak Bunda Asuh Anak Stunting. Nah, tentunya ini perlu kita data kembali siapa-siapa yang kira-kira berminat dan terbeban untuk bisa ikut dalam program ini, inovasi kita ini. Oleh karenanya nanti melalui Ibu Sekretaris tolong nanti didata Bu siapa-siapa aja untuk bisa kita buat surat keputusannya. Namun sebelumnya akan kami pilih dulu beberapa orang sebagai petugas pemulung calon Bapak Bunda Asuh ini. Nah, nanti disampaikan bagaimana mekanisme kerja kita dan ditanya juga kira-kira berapa kesanggupan mereka untuk bisa menyumbangkan sedikit dari usahanya untuk bisa membantu anak-anak stunting di wilayah kita ini. Namun perlu sedikit lagi sentuhan. Oleh karenanya kami mintakan kepada tim fasilitator inovasi di kecamatan agar menyiapkan yang pertama itu berita acara. Ya, berita acara, kemudian langkah-langkah kegiatan kita Pak terkait dengan Bapak Bunda Asuh ini, kemudian kerangka waktu juga, tahapan-tahapannya, dan nanti bekerja sama dengan para kader dan bidan kita yang ada di desa, itu nanti disiapkan forum agar kita data bagaimana situasi keluarga dari anak-anak stunting kita. Kita ini nanti Ibu Sekretaris akan mencatat siapa-siapa dan disiapkan konsep surat keputusan kita Bu, karena kita ini maunya legal gitu, jangan dianggap orang nanti ini semacam pungutan liar, tapi kita ini legal dan berdasarkan swadaya masyarakat adanya calon asuh kita. Oleh karenanya supaya organisasi atau inovasi kita ini tentunya ada wadah agar lebih terorganisir, makanya nanti sumbangan-sumbangan dari calon Bapak Bunda Asuh ini nanti dikumpulkan oleh Ibu pendamping kita, Ibu Tina. Manfaat inovasi Bapak Bunda Asuh Anak Stunting Kecamatan Payung adalah sebagai berikut. 1. Terpenuhinya kebutuhan makanan bergizi yang sehat dan seimbang pada balita stunting. Kedua, adanya peningkatan pengetahuan para orang tua, khususnya para ibu, tentang pentingnya pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang pada balita. Dampak inovasi Bapak Bunda Asuh Anak Stunting adalah: pertama, adanya penurunan prevalensi stunting di Kecamatan Payung. 2. Adanya perbaikan kondisi kesehatan bayi pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Ketiga, peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang pencegahan dan rehabilitasi stunting pada remaja para ibu. Keempat, mengurangi sebagian beban ekonomi orang tua balita stunting dalam pemenuhan gizi bagi anak balita. Dan dalam aspek psikologis, maka keluarga anak stunting merasa masih berharga. Kelima, peningkatan peran serta dan kerjasama masyarakat dalam pencegahan dan penurunan stunting di Kecamatan Payung.